Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam tentu kuliah digital forensik. Kali ini kita akan meneruskan materi digital forensik ya dengan fokus cloud forensik. Memang ini sesuatu yang baru dalam beberapa tahun terakhir ini karena teknologi cloud kan ya baru sekitar sedang tren itu beberapa tahun terakhir ini, sehingga mungkin dalam materi perkuliahan 2-3 tahun yang lalu tidak ada materi ini ya, cloud forensik. Nah, karena eranya sekarang cloud, jadi kita juga menyesuaikan tentu kejahatan atau perlu juga barang bukti dalam dunia cloud gitu ya, seperti apa. Nah, itu kurang lebih nanti yang akan kita bahas. Oke, jadi kira-kira yang akan kita bahas tentu ya secara umum bagaimana cloud computing secara konsep secara umum, kemudian apa saja gitu ya, daftar-daftar apa saja sih penyerangan-penyerangan dalam cloud computing ya. Kemudian tentu dari situ karena kita semua tahu bahwa semuanya banyak mengandalkan cloud sekarang, maka betapa pentingnya cloud forensik tentu dari alat bukti nanti sebagainya itu dengan download ya, tentu kita harus tahu tentang cloud forensik ya. Kemudian juga bagaimana menggunakan atau menerjemahkan teknologi cloud ini atau bagaimana membacanya ya, forensik ya, dengan tentu macam-macam tipe dari cloud forensik itu sendiri. Nah, yang tidak kalah penting tentunya adalah bagaimana kita atau memahami ya peran daripada stakeholder dalam cloud forensik ini. Jadi itu penting karena apa? Tanpa maksudnya aware dari stakeholder, tentu itu akan tidak efektif, akan sia-sia ya. Kemudian tantangan-tantangan ke depannya ya sebagai seorang digital investigator, bagaimana kita menyajikan ya bekerja dalam dunia cloud forensik ya. Kemudian juga kita juga bisa menginvestigasi cloud storage-nya ya, cloud storage service-nya. Seperti ya mungkin contohnya saya akan bahas cuma 2 ya, saya mungkin ada banyak sebenarnya, tapi yang paling terkenal itu Dropbox ya, Dropbox, dan Anda pasti pakai Google Drive, betul. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung ke slide berikutnya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Mungkin Anda bisa lihat langsung di slide-nya ya, bahwa memang cloud computing ini sekarang ya on demand deliver ya, dimana melakukan on demand deliver or IT capabilities, dimana infrastruktur IT dan aplikasi itu disediakan untuk para ya penggunanya atau subscriber yang itu semua melewati network ya, jaringan atau internet. Nah, kita coba bahas terlebih dahulu karakteristik daripada cloud computing ini sendiri ya. Jadi ini adalah yang pertama, on demand self service ya. Cloud computing memang ya on demand self service ya, dimana infrastruktur IT dan aplikasi memang disediakan untuk para subscriber istilah penggunanya ya, lewat lewat jaringan, lewat internet. Contoh yang paling gampang adalah cloud solution, itu termasuk di dalamnya Gmail, Facebook, Dropbox ya, ada Salesforce.com ya. Jadi coba kita diskusikan, kita coba bahas ya on demand self service ya. Jadi ini merupakan tipe daripada services cloud services yang disediakan, di mana memungkinkan ya
untuk sumber-sumber dari cloud ini seperti computing power, storage, terutama storage ya, jaringan dan sebagainya lah ya, selalu always on demand, jadi selalu bisa kita akses, kita sesuai dengan demand kita ya, tanpa kita harus istilahnya ada interaksi manusia ya dengan service providernya. Jadi nggak request dulu segala macam, udah tinggal akses aja gitu misalnya. Kemudian yang kedua di sini mungkin bisa dilihat ada distribute storage ya. Jadi distribute storage ini maksudnya apa? Jadi cloud ini menawarkan lebih baik ya terkait dengan scalability besar ya. Availability ya masalahnya 24 jam per hari gitu ya. 24 hour ya ketersediaannya. Mungkin kalau aplikasi yang lain ya ujung-ujungnya juga sama sih, mesti ke server dan segala macam, dan reliability-nya, keandalannya daripada data ya. Walaupun ini plus minus ya, ada reliability-nya, ketahanannya perlu penanganan tersendiri sih ya, meskipun ya tadi saya bilang potensial untuk sisi keamanan dan kerentanannya ada juga ya. Kemudian yang selanjutnya rapid elasticity. Nah, ini maksudnya cloud itu menawarkan apa ya istilahnya, kalau istilahnya instant provision daripada Kubernetes ya, dengan untuk ya kecepatan ya, kemudian dari sisi kecepatan untuk berkembang, nah ya scale up atau nanti mungkin dikecilin malah ya, sekarang wah ini terlalu besar diefisienkan ya, tergantung demandnya lah, tergantung kebutuhannya. Jadi si konsumernya ini sumber daya yang tersedia ya, sebenarnya ya kalau dibilang secara teorinya ya tidak terbatas ya. Mereka tinggal istilahnya beli sesuai kebutuhan, berapapun kuantitasnya, berapapun itu kapanpun, dalam waktu kapanpun. Nah, selanjutnya juga automatic management ya. Jadi di sini lebih kepada bagaimana meminimalisir ya keterlibatan user ya, adanya cloud automation, speed up of the process ya maksudnya. Kemudian mengurangi ya tentunya upah kerja ini kan mengurangi orang ya, dan mengurangi kemungkinan human error ya, itu dia. Kemudian selanjutnya adalah broad network access, di mana cloud resourcesnya ini atau sumber daya cloud itu memang akan tersedia di open network, maksudnya dalam internet, dan dapat diakses ya melalui standar prosedur tertentu ya, dengan berbagai macam platform yang luas ya, bisa laptop, bisa mobile phone, PDA dan segala macam. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 6 ya, resource pooling, di mana resource pooling ini adalah di mana cloud services ya, cloud servicesnya ini menyediakan full dari semua resources ya secara bersamaan untuk melayani melayani berbagai macam customer, berbagai macam tenant, environment ya, dengan mungkin physical atau virtual resources secara dinamis ya, sesuai kebutuhan daripada cloud consumernya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh ya, managed services. Nah, cloud services itu istilahnya pay per use ya istilahnya. Ketika kita gunakan itu ya cukup bayar situ aja gitu kan. Kalau nggak dipakai yang itunya yang harus bayar gitu. Jadi nggak ada beli gelondongan gitulah istilahnya. Yang perlunya itu bisa dipilih ya itu bayar itu. Jadi subscriber atau si user hanya membayar istilahnya cloud services tertentu aja yang dia
inginkan. Yang tidak ya nggak usah dibayar. Jadi bukan secara keseluruhan gitu ya. Mungkin bisa dalam konteks bulan ya. Contohnya misalnya apa ya? Ya nggak usah jauh-jauh deh ya, itu ya Google Drive. Anda mungkin kalau yang Gmail itu Anda kan ada penyimpanan gratis ya Google Drive ya. Tapi terbatas kan. Di bawah berapa? 25, 100 giga ya. Sekarang berapa nih yang boleh? Nah, misalkan Anda cuma dibatasi 25 sama Google Drive misalkan. Ya, Anda juga sebenarnya bisa menambah itu tapi bayar ya. Kalau nggak salah 26.000 ya. Saya pernah pakai ya, ada email Gmail saya yang bukan PNG, supaya lebih besar ya saya pakai bayar ada bulanannya kurang lebih 26.000 ya, kurang lebih ya seperti itu. Tapi yang Anda di kampus biasanya pakai yang PNG itu tak terbatas sih dan gratis ya, buat education maksudnya gratis. Nah, ya tentunya nanti ada yang gratis itu tentunya bandwidth-nya, levelnya dan segala macamnya ya itu terbatas juga ya. Jadi cloud service ini menyediakan bagaimana monitoring, bagi controlling ya, charge consumption-nya atau sumber daya apa yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh customer. Nah, kemudian selanjutnya adalah virtualisasi, teknologi virtualisasi. Nah, di sini virtualisasi teknologi di cloud ya memungkinkan secara cepat gitu ya, perluasan atau istilahnya scaling of resources ya. Dimana mungkin kalau secara bukan hal semacam itu tidak mungkin bisa tercapai atau tidak mungkin dapat diraih secara cepat ini gitu ya. Nah, kurang lebih sih itu ya, kurang lebih itu. Kemudian selanjutnya ya mungkin akan ditampilkan ya. Sementara ya sebenarnya banyak juga sih ya kekurangan tadi selain daripada karakteristik yang tadi kita coba bahas ya. Nah, ada juga sebenarnya kekurangannya, misalkan ya si organisasi itu, si company itu mempunyai kontrol yang terbatas, limited kontrol, fleksibilitas, karena semua itu istilahnya dikontrol sama cloud-nya itu. Kemudian dari sisi security, privacy, nah ini juga ada ya. Ada lagi dari mungkin kontrak ya tadi kemudian. Nah, karena mengandalkan jaringan komputer atau internet, maka ini akan sangat tergantung sekali dengan connection network jaringan komputernya itu sendiri. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini terkait dengan jenis daripada layanan cloud computing. Saya belum masuk ke cloud forensiknya ya. Tapi kita harus mengetahui bahwa jenis layanan apa sih untuk di cloud computing. Nah, yang pertama infrastruktur as services ya. Dimana di jenis layanan ini ya memungkinkan si subscriber, ya saya mengistilahkan subscriber ya, atau user sebenarnya ya, atau mungkin gampangnya user, untuk menggunakan sumber daya IT yang mendasar seperti computing power ya untuk bagaimana suatu prosesor digunakan ya dari cloud gitu ya, kita nggak punya tapi di sana punya, terus kita menggunakan itu ya, banyak seperti ini. Mungkin yang render farm juga banyak ya, terutama untuk render seperti itu, virtualisasi ya, terutama kemudian data storage, jaringan
dan sebagainya, sesuai tentunya sesuai kebutuhan ya. Nah, sebagai cloud service sebagai tentunya cloud service provider ya, mereka bertanggung jawab untuk memanage ya tadi layanan tadi, cloud computing infrastrukturnya ya. Kemudian di dalam hal ini si user atau dalam hal ini istilahnya subscribernya ya, bisa mengabaikan biaya-biaya terhadap human capital, artinya SDM-nya gitu ya. SDM-nya saya nggak invest itu, pokoknya saya sewa layanan Anda, kita bayar selesai gitu ya. Jadi nggak mau menginvest biaya untuk SDM, hardware dan lain sebagainya ya. Ya mungkin contohnya adalah Amazon EC2 ya, e-commerce ya, GoGrid, SunGrid, di sini ada Windows Skype Drive ya. Nah, keuntungannya biasanya ya adanya dynamic infrastructure scaling, garansi uptime-nya ya 100% uptime sepanjang tahun gitu misalkan. Kalau ada mati ya gantilah servernya. Automation daripada tugas-tugas administratif, jadi nggak diolah di kita lagi gitu ya. Kemudian ada elastic load balancing, mengatur beban, policy based services, ada juga misalkan global accessibility-nya. Nah, tentu yang ini juga ada kekurangannya sih sebenarnya. Kekurangannya adalah di mana keamanan software itu berisiko tinggi, karena kita mau nggak mau kita menyerahkan ke third party provider ya. Ya bisa aja diserang atau dihack ya, tapi itu kredibilitas si penyedia layanan. Atau misalkan dari sisi kecepatan slow karena ada delay dan segala macam. Nah, selanjutnya tipe layanan kedua adalah Platform as Services ya, PaaS ya. Nah, di services ini menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi dan layanan ya. Subscriber ya, istilah saya subscriber ya, bukan user ya. Ya, kalau mungkin bingung ya nggak apa-apa lah, kita samakan dengan user si pelanggan ya, subscriber si pelanggan ya, si pelanggan lah ya. Tidak perlu membeli dan memanage software ataupun infrastruktur ya. Ya itu tinggal otoritas daripada pengembangan aplikasi dan misalkan hosting environment-nya, konfigurasi segala macam lah, semuanya itu ya, termasuk ya mungkin kita coding menulis aplikasi ya, secara besar ya, dynamic scalability ya, saya agak ribet nih ngomongnya. Ada automatic backup atau layanan ke platform lain ya. Dengan layanan ini tentu keuntungannya adalah deployment yang simple ya, sederhana. Jadi nggak urusan ngedeploy segala macam ke dia lah. Kemudian free will business functionality-nya ya lebih fleksibel. Kemudian risiko lebih rendah sih, maksudnya lebih rendah itu apa? Lebih rendah daripada kegagalan, karena kita sudah share ke dia sebagian tugas atau responsibility daripada tim kita ya. Kemudian kita hanya membayar per use model ya, per bagian saja gitu. Terus dari sisi scalability-nya ya tentu lebih besar, lebih bisa mungkin dia kita tambah segala macam, lebih jangkau kapasitasnya lebih besar dibandingkan mungkin kalau kita membuat sendiri ya. Tadi keuntungannya, kekurangannya sebenarnya ya kita terlalu kelok ya sama vendor. Jadi kalau kita pengen pindah
karena dia pakai sistem itu ya kita nggak bisa gitu kan. Saya maunya database-nya nggak pakai itu, tapi si vendor yang tadi platform as services tadi pakainya database itu, ya mau nggak mau kita ikut gitu. Kedua, kekurangannya tentu ya data privacy ya, karena misalnya perusahaan kan misalnya data perusahaan bisa diamati dan atau dilihat oleh pihak ketiga, pihak lain maksudnya. Walaupun sebenarnya nggak boleh sih, tapi ya kita siapa yang mau jamin gitu ya. Nah, kemudian masalah integrasi dengan sistem aplikasi atau aplikasi yang lama. Bisa jadi kan karena beda platform ya, atau beda sudah dia pakai aplikasi itu, sementara itu kita pakai saingannya, kompetitornya yang udah ada, jadi mau kita beralih. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ya, software as services ya. Software as services ini suatu layanan cloud computing yang menawarkan aplikasi software untuk pelanggan ya yang membutuhkan ya, subscriber atau pelanggan yang membutuhkan over the internet ya contohnya ya, nanti banyak lah. Jadi si providernya itu mencas ya mengutip ya bahasa Indonesia menagih lah, mencas sesuai dengan pay per use basis ya, tergantung subscribernya, atau bisa juga modelnya misalkan dia berdasar subscribernya 1 bulan sekian $, atau free tapi ada iklannya gitu ya, misalnya seperti itu, atau sharing dengan beberapa user sih, karena yang sharing agak murahan tapi di situ banyak user, jadi nggak, privasinya kurang terjamin, misalnya seperti itu. Keuntungannya tentu di sini ada biaya yang lebih rendah, low cost, kemudian administrasi lebih mudah ya, tas administrasi segala macam, karena kita udah ngurusnya seperti itu, kemudian global accessibility, terus dari sisi ya kemungkinan kompatibel ya. Jadi kita nggak membutuhkan atau sesuatu yang hardware atau software yang khusus, karena dia udah sediakan. Kerugiannya atau kelemahannya yaitu ya tadi pasti ujungnya terkait dengan security ya, keamanan, dan ini terlalu sangat ketergantungan pada internet tinggi. Kemudian kalau kita switch ya ke beda vendor, itu akan sulit, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas bagaimana responsibility dalam cloud ya, orang-orang tertentu seperti apa ya. Oke, di slide selanjutnya. Oke, nah ini berikutnya bagaimana model-model dari cloud deployment. Oke ya, di sini ada 4 model cloud deployment ya, berdasarkan enterprise requirement-nya tentunya. Yang pertama adalah private cloud, ada community cloud, ada hybrid cloud, ada public cloud. Salah satu maksudnya dapat dideploy ya cloud services dengan berbagai macam cara ya, berdasarkan tentu faktor-faktor sebagai berikut ya. Faktor-faktor yang pertama tentu di mana cloud computing service itu dilakukan hosting ya. Kemudian kedua, security requirement-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada sharing cloud services-nya ya. Kemudian kemampuan atau ability untuk memanage beberapa atau semua daripada cloud services. Kemudian kapabilitas untuk mengkustomisasi. Nah,
Jadi berdasarkan itu sebenarnya faktor-faktor tadi yang disebutkan tadi ada 5 tadi ya, maka dia terbagilah jadi 4 model seperti yang digambar ini. Ya, pertama misalkan private cloud. Ya, private cloud itu sebagaimana kita ketahui ya, kita boleh juga disebut internal atau corporate cloud. Ya, itu dimana biasanya infrastruktur cloud yang hanya dijalankan oleh single atau satu organisasi ya, sama satu organisasi tertentu ya, dimana ya tentunya organisasi atau perusahaan atau corporate dapat mengimplementasikan private cloud ini bersama-sama tentunya dengan corporate firewall ya. Nah, organisasi mendeploy private cloud infrastruktur ini ya untuk apa maksudnya? Untuk membuat full control daripada data-data yang ada di perusahaan tersebut tentunya. Nah, kalau kita bicara itu ada kekurangan atau kelemahan dan kelebihan atau kekurangan atau keuntungan atau kelebihan. Oke, dalam private cloud ini keuntungannya atau kelebihannya ya tentu meningkatkan security ya. Jadi service are dedicated to single organization. Jadi maksudnya ya udah cuma satu-satunya ya. Jadi tidak ada lewat lain. Nah, kemudian juga lebih mengontrol semua sumber daya ya. Kemudian kinerja yang lebih bagus, lebih baik ya. Ya tentunya di sini kan tadi di deploy bersama dengan firewall misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian juga customizable, istilahnya dapat gampang lah, customizable istilahnya ya. Pokoknya gampang di customize baik basis hardware-nya, jaringannya ataupun storage-nya ya. Karena punya satu organisasi doang gitu ya. Nah, kerugiannya memang ini kalau private kayak gini mahal gitu, saya sendiri gitu ya. Kemudian dari sisi maintenance terutama ya, maintenance ya benar-benar harus dilakukan satu orang tertentu ya, on-site maintenance gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, yaitu ya, saya jelasin yang ke bawah dulu lah ya, hybrid cloud ya. Hybrid cloud. Nah, di mana ini lingkungan cloud yang kompromis lah ya, ada 2 atau lebih mungkin ya, bisa ya antara private, public atau community nih. Jadi nanti saya jelasin di sini ya, dimana ini memang agak unik entitasnya ya, di mana itu ada bersama-sama ya, memberikan suatu keuntungan yang seperti misalkan multiple deployment dalam model ini ya. Contohnya seperti ini aja deh, suatu organisasi perform critical activities-nya dalam suatu private cloud misalkan, seperti contohnya operasional customer data ya, atau data customer ya, operasionalnya seperti kayak Gojek tuh kan, siapa yang akses pelanggannya, siapa yang pernah order, nah pasti kan tersimpan. Nah, itu di dalam private cloud-nya. Sementara yang non critical-nya aktivitas ditaruh di public cloud. Jadi yang kayak gini-gini mah nggak critical, udah jadi ada 2 ya. Nah, keuntungan model seperti ini apa? Jadi more scalable ya, tentu gampang lebih mengekspansinya, memperluasnya ya. Kemudian menawarkan keamanan sumber daya dan ya tadi scalable public resources. Kemudian ini ada high level security-nya, terutama yang tadi yang private cloud-nya.
kemudian juga bisa mengurangi biaya untuk ini memanage ya semua kebutuhan yang ada itu. Nah, kekurangannya ya biasanya ada komunikasi pada network ya, pada level network biasanya berbeda ya, yang satu public, yang satu private. Nah itu nanti yang ini di loss gitu ya, yang ini dikunci. Nah itu ketika koneksi ya akhirnya ikut kekunci yang publiknya. Ya mengenai bagaimana meraih data compliance juga agak sulit di sini ya. Kemudian organisasi biasanya itu dalam internal infrastruktur IT-nya ya biasanya banyak redundansi ya, karena untuk public sendiri, untuk cloud sendiri ya. Nah selanjutnya yang ketiga ya, saya naik lagi ke atas ya, sebelah sini atas ada community cloud ya, karena komunikasi ini multi tenant infrastruktur ya, saling share ya, biasanya sesama organisasi yang saya bilang spesifik lah, komunitas spesifik, komunitas hacker ya, bukan ya, komunitas pencinta binatang atau apalah ya, artinya punya satu kesamaan biasanya ya, komunitas yang punya satu kesamaan tujuan atau yang sama, komunitas pencinta kuliner gitu misalnya juga. Nah data-database-nya biasanya ini saling sharing justru ya. Nah itu biasanya masalah keamanan, regulasinya, requirement biasanya ini sudah terselesaikan di komunitasnya, jadi makanya ini agak sedikit terbuka gitu ya, tapi bukan publik. Nah, kelebihannya ya, ini biasanya sedikit lebih murah lah ya, nggak terlalu mahal lah kalau kita bandingkan dengan private cloud ya, walaupun sebenarnya ini komunitas. Kemudian dari sisi fleksibilitas untuk memenuhi keinginan daripada komunitas itu, karena biasanya spesifik nih ya, jadi hampir sama lah kemampuannya biasanya sama. Kemudian high scalability ya, organisasi ya atau komunitas dapat juga men-share resources ya dari dimanapun ya, maksudnya di internet gitu lah kurang lebih. Nah selanjutnya ada kekurangannya ya biasanya kok competition antara customer dalam menggunakan resources, sama-sama komunitas, sama-sama punya interest yang sama gitu ya. Nah, kemudian biasanya kurang akurat dari memprediksi resources yang dibutuhkan, karena biasanya satu orang belum tentu mewakili komunitas yang ada semua gitu. Nah ini siapa yang legal entitas juga agak bingung biasanya kayak gini ya. Jadi kemudian kepercayaan antar keamanan antar ya tenant itu ya, si komunitas itu. Nah selanjutnya yang keempat adalah public cloud ya ini sih model provider di mana services layanannya ya, aplikasi, server, data storage memang disediakan untuk publik ya semua gitu ya. Contohnya bisa juga memang gratis gitu ya, publik mendapat layanan gratis, atau mungkin hanya membayar per use modelnya saja. Contohnya Amazon Elastic Compute Cloud ya, IBM Blue Cloud, Google Apps Engine, Windows Azure ya, ada yang gratis kan, nanti ada yang bayarnya segimana gitu ya. Nah keuntungannya adalah simplicity ya, sederhana, simple dan efisien, low cost tentunya, reduce time, mengurangi
nggak ada maintenance, kita nggak musingin maintenance, nggak ada kontrak ya. Kalau yang gratis gitu kan kekurangannya ya tentu kelemahannya security, tidak jamin, namanya gratis kan. Kita pakai Google Drive walaupun dia udah klaim bahwa datanya Anda tidak dipergunakan bla bla, ya kita susah juga gitu ya, nggak ada karena kita gratis itu. Dan kekurangan untuk mengontrol ya, karena kan third party ya, yang kayak Google itu kena gratis ya, kemudian koneksi lambat misalnya low speed ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya adalah apa saja sih yang biasanya cloud computing, ancaman untuk cloud computing. Oke, mungkin di slide berikutnya ya. Nah, berikut mungkin bisa dilihat di sebelah video ada beberapa cloud computing attack ya, seperti saya tidak akan jelaskan satu demi satu karena ini mungkin materinya didetailkan di dunia keamanan jaringan atau keamanan sistem informasi atau keamanan komputer ya, seperti service hijacking, session hijacking ya, domain name attack, SQL injection ya, graphing attack, service hijacking, session hijacking, side channel attack ya, atau cross guess PM breach ya, crypto analysis attack, DOS maupun DDoS attack ya, seperti biasanya seperti itu. Nah, sementara mungkin itu serangannya ya, ancamannya, tapi sebenarnya threat ya, ada threat ya juga, selain ancaman ada threat juga ya, seperti data breach ya, kemudian ada burst of cloud services, ada insecure interface and API ya, ada instruction elegant, ada masalah tadi share teknologi, unknown risk profile ya, ada inadequate infrastructure design planning, jadi kelemahan dalam ketika merancang dan mendesain infrastrukturnya ya. Kemudian ya ada konflik antara client hardening prosedur dan cloud environment, adanya loss operation and security log, adalah malicious insider ya, macam-macam lah ya, illegal access to cloud, dan lagi misalkan masalah privilege escalation, ada loss of business reputation ya, ada ya bencana alam lah yang paling gampang itu bencana juga, hardware failure ya, itu juga merupakan, atau supply chain failure ya, power supply-nya mau hardware keren segala macam, listrik PLN mati modify network traffic ya, ada isolation failure, ada cloud failure acquisition, ada management interface compromise countermeasure ya, macam-macam lah. Itu contohnya hampir rata-rata network management failure atau authentication attack. Nah, apalagi ya, ada PM level attack itu, login, licensing, loss of governance ya, tata kelolanya, loss of encryption, atau resiko dari perubahan change of jurisdiction ya, status hukum ya, undertaking malicious, komputernya dicolong gitu ya, dicuri ya, itu juga ya ancaman sih ya, threat ya. Cloud service termination banyak sebenarnya, apalagi ya, loss modification backup data ya, adalah ya kurang lebih itulah gambarannya ya. Nah selanjutnya mungkin baru kita masuk ke cloud forensik-nya ya, baru masuk. Oke, kita langsung atau kita masuk ke cloud forensik ya. Jadi baru masuk ke cloud forensik tadi, jadi panjang-panjang tadi saya hanya mengantarkan untuk ke cloud computingnya sebenarnya. Jadi di sini cloud seperti yang dipaparkan di situ, diperlihatkan bahwa cloud forensic is the application of digital forensic investigation process in the cloud computing environment. Ya. Jadi ya termasuk di dalamnya apa,
dibuat di PC ya, jadi tidak hanya tadi terkait dengan cloud environment, tapi di situ mungkin cloud forensic is the application of digital forensic investigation in the cloud environment and division of network forensic. Jadi dari biasanya ini kaitannya dengan network forensik ya, mungkin di sebelum UTS kita sempat bahas network forensik ya. Jadi yang melibatkan antara private network dengan public network. Jadi kalau network forensik bisa jadi internal organisasinya, tapi ini kan karena cloud jadi private dan cloud dan public ini. Nah, jadi kalau berdasarkan definisi itu, berarti ini pengembangan daripada network forensik ya. Jadi karena cloud computing sendiri itu ya luas gitu ya, antara network yang sudah luas gitu ya. Nah, tapi tetap kita juga menerapkan prinsip-prinsip daripada atau prosedur daripada forensik ke dalam cloud computing ya. Nah, tentu ya tadi awalnya pasti semua berawal dari fase-fase yang dalam digital forensik itu bagaimana evidence collection ya, mengumpulkan barang bukti ya, tentu dari banyak modelnya ya. Ada tadi source model, ada platform ya, tadi kan banyak tuh, ada model-model ada 4 tuh ya. Nah, dimana ini bagaimana seorang digital investigator ya dapat mengakuisisi ya semua bukti-bukti yang ada ya, dan menganalisisnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya bagaimana sih atau apa kegunaan daripada cloud forensik ini, selain tentunya untuk menampilkan atau menghadirkan barang bukti. Sebenarnya tidak seperti itu sih sebenarnya, bisa luas gitu. Oke, kita mungkin akan ditunjukkan di slide berikutnya ya. Oke ya, jadi sebenarnya kegunaan dari cloud forensik tidak hanya untuk investigasi aja, bisa jadi untuk troubleshooting, untuk log monitoring, atau untuk data and system recovery ya, atau ya prosedural yang harus dijalankan. Nah, kita kalau mau ngeliat slide berikutnya ya, slide ini maksudnya saya kan sini ada cloud crime, jadi kejahatan yang terkait dengan cloud computing. Jadi kita bisa bedakan ada crime committed with cloud bisa jadi sebagai subjeknya, cloud itu sebagai objeknya, atau toolsnya dalam cloud computing. Nah, ini juga sama nanti kalau kita mempelajari email forensik ini nanti. Cuma kalau email ada 2 ya, nanti kita bahas di bahasan mungkin pertemuan yang akan datang ya untuk email forensik. Jadi untuk di cloud forensik ini ya, kita bisa bedakan menjadi tadi cloud sebagai crime committed with cloud sebagai subjek, sebagai objek, atau sebagai tool. Nah, contoh sebagai objek ya, sebagai objek misalkan di sini crime is carried out within the cloud environment maksudnya. Contohnya mencuri identitas daripada cloud user account. Nah, jadi di mana ya dalam hal ini ya cloud sebagai objek ini kasus itu merefer bahwa sebuah kejahatan yang dimana si penyerangnya mencoba untuk ya bagaimana ngakalin lah istilahnya security dari sebuah cloud environment untuk dicuri datanya atau diinjek ya dengan malware atau apa virus ya. Misalkan ya kita mencuri akun cloud seseorang ya.
atau juga ada yang namanya unauthorized modification atau delete data dalam cloud ya tentunya, atau menginstalasi malware dalam cloud. Nah, itu cloud crime sebagai subjek. Nah, kita ada lagi yaitu cloud sebagai objeknya. Ini misalkan begini, dalam cloud crime itu the cloud biasanya perilaku behave akan menjadi semacam objek ya ketika kapan? Ketika si attacker itu, si penyerang itu menggunakan artinya cloud environment untuk apa namanya mengcommit crime ya targetnya. Ya tentunya dalam kasus ini ya tujuan utama dari attacker bagaimana dampak dari cloud services providernya dibandingkan dari cloud environment. Contohnya gini, mungkin Anda masih bingung ya. Contohnya ya DDoS yang paling gampang, DDoS attack over the cloud. Itu datanya nggak dirubah, nggak kayak sebagai subjek, nggak dimodifikasi, nggak diinjek, tetapi orang susah masuk ke dalam web tertentu ya kan. Nah itu gampangnya gitulah ya. Kemudian cloud sebagai tools ya, jadi dalam cloud crime ya, di mana cloud menjadi tools ketika si penyerang attacker menggunakan salah satu ya cloud account ya untuk menyerang akun lainnya. Maksudnya gini, kita tadi tuh yang sampai mengambil akun orang digunakan dan itu sebagai alat untuk menghack atau menyerang ya resource orang lain juga. Maksudnya gini, saya si A mencuri akun ya, menghack lah, mencuri akun si B, kemudian dia seolah-olah jadi si B kan. Nah, dengan akun si B itu yang dicuri oleh si A itu, kemudian dia melakukan aktivitas digital crime ya, untuk misalkan meretas atau mendidos akun atau layanan D itu, gampangnya gitu ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Baik di sini ada sumber ataupun target ya, semua data-datanya pasti akan ada di ya cloud semua, itu tentunya ya akan di cloud semua. Nah, itu kurang lebih ya penjelasan ada, jadi ada 3 tadi ya. Oke, jadi mungkin Anda bisa melihat sebenarnya ada cloud forensik di sini, stakeholder ya, pemangku kepentingan stakeholder dan masing-masing perannya tentunya ya. Jadi dalam apa namanya di sini forensic investigation in cloud ya melibatkan ya minimum CSP and client. Jadi ya, CSP itu cloud service provider, maksudnya CSP itu cloud service provider. Jadi mau nggak mau kalau menginspeksi gini mau berhubungan dengan kliennya dan CSP-nya. CSP itu kayak ISP ya, Internet Service Provider, ini kan cloud service provider. Tapi skup daripada investigasi bisa berkembang atau meluas ya. Ketika ya CSP itu outsource services ke pihak ketiga, kadang-kadang sekarang udah nggak semua di handle sendiri ya, ada pihak ketiga. Contohnya seperti ini ya, kita ada sisi akademik, sivitas akademik ya, third parties, ada law enforcement ya, penegak hukum ya. Di dalamnya ada external assistance, ada investigator, ada incident handler, ada law officer. Ya ini kan mau dengan hukum ya. CSP, service legal agreement, customer, CSP dengan customer juga. Nah, jadi di sini memang kompleks sekali ya. Jadi dalam sebuah cloud forensic activity ya melibatkan begitu banyak stakeholder. Sama dengan ketika mobile forensik ya, beda dengan komputer forensik atau network forensik mungkin.
dengan mobile forensik itu, makanya saya sebenarnya kalau di luar sana gitu, ketika udah kaitannya dengan handphone segala macam, itu pasti agak panjang. Saya bilang di awal, kenapa? Saya harus berhubungan dengan telco, operator seluler gitu kan, karena nggak cukup di handphonenya saja gitu. Nah, ini banyak apa namanya, pihak-pihak yang terlibat di sini. Oke, baik. Mungkin kita akan contohkan, maksudnya kita akan bahas tidak semua layanan cloud ya, CSP provider cloud yang bukan terbesar sih, yang banyak digunakan lah. Seperti saya bilang di awal tadi, saya akan bahas untuk yang hanya Dropbox dan Google ya, Google Drive ya. Contohnya seperti itu ya. Bagaimana menginvestigasi Dropbox Cloud Storage Services ya. Dropbox sebenarnya ya Anda mungkin udah tahu ya, online application di mana user boleh menyimpan ya file-filenya dalam cloud ya, bisa saling share ya atau buka ya, seperti itu ya. Tentunya kalau yang gratis ada pembatasan tentunya ya, hanya sekian mega atau sekian giga gitu ya, seperti itu. Nah, oke, kita masuk langsung ke apa saja yang kira-kira yang artefak yang tertinggal dalam Dropbox Web Portal ya, dan itu bisa kita manfaatkan untuk menghadirkan barang bukti. Oke, mungkin langsung ke slide berikutnya ya. Oke, kalau Anda melihat di sini ya, di situ artefak lab by Dropbox Web Portal ya. Jadi maksudnya apa sih yang bisa tersisa di situ ya, atau bisa kita gali ya. You can log in to user Dropbox profile and access information about delete file ya. Kalau versi yang gratisan itu hanya 30 hari ya, yang bisa di recover ya. Untuk yang berbayar ya tentu ya kapanpun bisa, dan semua file bisa yang di delete bisa di recover. Jadi ketika user mendelete file from Dropbox account ya, sebenarnya sama lah semua di komputer ya. Anda bikin copy, recovering semua itu sebenarnya tidak benar-benar dihapus. Jadi bukan kita kayak menghapus di papan tulis atau menghapus di pakai pensil terus pakai hapusan karet ya. Ataupun menghapus memori dan kenangan lama, itu lain lagi ya. Jadi masih membolehkan merestore ya, memang didesain seperti itu ya. Nah, di sini berarti si investigator dapat merecover delete file ya yang dari waktu loginnya 30 hari belakang lah ya, sampai 30 hari belakang. Kalau gratis, asumsikan memang gratis, banyak yang gratis kan ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Nanti ada situ ada mungkin ada di bawahnya ada delete file. Nah, itu yang bisa kita gali ya, bisa kita. Nah, dari kita lanjut ya, artefak yang ditinggalkan ketika di Dropbox Web. Jadi saya bicara Dropbox Web Portal, jadi bukan mengakses Dropbox yang desktop yang install di Windows ya. Jadi web base ini ya, web base kita batasi itu dulu ya. Karena kalau yang diinstal di Windows sih sebenarnya gampang, lebih gampang itu, lebih pada prinsip-prinsip komputer forensik aja, semua yang ada di komputer itu diambil katanya. Nah, ini yang di web ya, saya fokus ke itu. Karena kalau yang kayak nanti email juga sama, ada yang pakai contohnya Outlook gitu kan, berarti kan sebenarnya sudah ada di Outlook klien kita, di email kita. Nah, ini kita basisnya web ya, web browser jadinya ya. Jadi di sini bilang bahwa you can get information about ya, pertama last browser session device linking with the Dropbox. Apa sih, laptop kah atau handphone kah? Bisa kan handphone di ituin
soal Dropbox ya, versi Android atau versi iOS gitu ya. Nah, Anda bisa langsung dari menu ini, dari menu setting security. Mungkin sekarang UI-nya sedikit bergeser ya. Kalau saya bilang di kanan seperti ini, bisa jadi sebulan kemudian memang sudah pindah posisinya, tapi kurang lebih menu setting security. Jadi, nah ini bisa paling nggak bisa membantu si kita sebagai investigator selama proses investigasi. Ya paling nggak last browser, session, device, ya, link with the Dropbox dan aplikasi apa. Nah, untuk mengecek last browser session dan device koneksi, ya, terkait dengan user profile-nya ini siapa gitu ya, yaitu tentunya dengan mudah sebenarnya Dropbox account using the website ya. Klik username-nya di kanan atas ya, mungkin di situ ada contohnya device-nya segala macam tuh, di situ ada ya, klik. Nah, jadi di site ini akan meredirect page di mana akan memperlihatkan session dan device paling enggak. Section ya, bagian session ini akan menampilkan informasi tentang misalkan logging information-nya seperti ya data jam, tanggal, seperti itulah, atau lokasi dari mana dia melog akun itu. Kemudian di seksi bagian atau device menampilkan semua device yang terlink dengan user account Dropbox tersebut ya, baik itu misalnya dari mobil, laptop ataupun desktop. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin kita lanjut ke berikutnya ya, slide berikutnya. Oke, selanjutnya dari sini Anda juga akan lihat version history ya. Version history, atau Anda bisa klik kanan dalam seksi ini, previous version. Jadi di Dropbox dia punya fitur yang unik, yaitu yang namanya extended version history ya. Di mana ini menyimpan semua versi sebelumnya atau versi yang udah di delete gitu ya, by default. Jadi Dropbox memberikan layanan ini. Ada dua biasanya di sini, ada Dropbox Education atau all free variant, atau Dropbox Pro atau yang varian yang berbayar ya. Ya seperti tadi, kalau tadi kan cuma 30 hari ya kalau yang ya. Nah, di sini kita sebagai investigator dapat menggunakan EPH ini. EPH itu Extended Version History ini ya, fitur ini untuk tiap-tiap file dan recover versi sebelumnya gitu ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ya pertama Anda harus login ke web-based application-nya, kemudian file select option-nya, kemudian pilih ya file option-nya, biasanya ada right side menu gitu ya, seperti Anda lihat di sebelah. Kemudian klik kanan di filenya itu, biasanya ada list di situ, ada previous version di di drop down menu, mungkin Anda bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian set akan redirect to version history page-nya ya. Kemudian kita juga bisa memilih version ya dari list ya, kemudian merestore button, mau merestore yang mana. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, mungkin saya tampilkan di slide berikutnya ya untuk lanjutannya ini. Oke, ya kita lanjutkan. Jadi di sini juga Dropbox berisi event log feature ya, dimana yaitu bisa merecord aktivitas ya pada Dropbox folder ya. Di situ juga ada Dropbox group ya, untuk
semua aksinya ya, kemudian ada sinkronisasinya di situ. Mungkin Anda bisa lihat di sini ya. Caranya atau langkah-langkah untuk melihat event log ya, tentu Anda masuk dalam Dropbox web portal. Jadi ini bukan yang Dropbox biasanya diinstal tuh ya, ada yang download dulu terus diinstal. Jadi bukan, ini versi web langsung di browser ya. Jadi select event option dari menu right side ya, yang kanan itu menu list, kemudian situsnya akan menavigasi ke event page ya, di situ akan terlihat seperti sebelah ya, event dan relative detail ya, di situ. Nah, apa aja yang mau dimodify, kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, untuk yang versi Windows ya, artinya maksudnya biasanya Dropbox-nya di download dulu terus diinstal. Nah, itu lain lagi, sedikit berbeda sih ya. Nanti mungkin bisa ada juga yang materinya bisa saya tidak jelaskan itu di sini, tapi Anda bisa akses di slide PDF yang ada di e-learningnya ya. Nah, kurang lebih itu ya untuk Dropbox ya. Nanti kita perlihatkan atau kita bahas juga yang lainnya, yaitu selain Dropbox Anda pasti tahu ya, atau Anda pasti pakai ini ya, itu Google Drive ya. Coba kita ke slide berikutnya ya, untuk menjelaskan Google Drive ya. Oke, baik. Setelah tadi kita mempelajari atau membahas terkait layanan cloud dari Dropbox ya. Nah, kita masuk ke satu lagi sebagai pembanding tentunya, yaitu yang sudah lebih terkenal malah ini. Anda pasti pernah pakai, saya yakin, nggak mungkin yang pernah pakai Google Drive ya, Cloud Storage Service ya. Nah, ke Google Drive ini ya Anda udah tahu lah ya, ini file storage yang sharing service dari Google ya. Memang sih ada batasnya untuk yang free ya, tapi untuk yang education itu malah tak terbatas, unlimited ya. Mungkin kalau Anda pakai email yang dari kampus ya, domainnya pasti akan lebih besar ya, atau untuk seperti saya dosen itu unlimited malah ya. Ya macam-macam file ya, bisa gambar, bisa video, dokumen dan segala macam. Bisa sharing ya kan, di invite untuk bisa melihat, hanya ngelihat aja, atau bisa download ataupun ngedit ya, ya macam-macam lah, terutama dari Google Sheet, Google Slide dan segala macam. Oke, mungkin kita akan masuk atau langsung ke pembahasannya ya di slide berikutnya ya. Ya, ini artifact yang ditinggalkan oleh Google Drive. Ini basisnya web portal ya, bukan yang Google Drive Anda install di desktop seperti itu, kan ada juga ya. Jadi saya fokus ke yang web ya. You can login to the user profile and access Google Drive information about delete file ya, seperti yang di atas itu. Tinggal Anda klik trash ya, seperti itu. Jadi dengan mengklik trash gitu ya, jadi sebenarnya Google Drive tidak langsung membuang file secara sempurna ya, memang ini disengaja gitu ya. Ketika user nge-delete, sama lah sampai semua aplikasi komputer seperti itu, dari akun Anda ya, dia tetap sebenarnya dia masukin ke trash folder temporary ya. Nah, tentu ini masih bisa di recover ya. Jadi ini misalkan bisa berisi apa namanya, barang bukti yang krusial gitu ya, kita bisa analisis daripada file-file yang di delete itu, sehingga bisa menyediakan informasi siapa pembuatnya, autornya, kapan tanggal dibikin atau dimodifikasi. Nah, untuk merecover delete file dalam Google Drive account itu pertama ya tentunya Anda harus login account. Nah, mungkin pertama yang Anda jadi kepikiran atau pertanyaan, Pak, kalau kita menganalisis akun orang gimana? Nah, kalau dalam penyelidikan ya biasanya si tersangka atau saksi lah
dalam kepolisian itu diminta untuk menyerahkan akun dan passwordnya gitu ya. Ya, kalau kooperatif ya beritahu kan, tapi biasanya kalau tidak kooperatif ya nggak mungkin nggak tahu sih, alasannya ya lupa lah password segala macam. Ya, tapi lama-lama masih bisa dalam penyelidikan di kepolisian, setahu saya yang saya pernah alami ya seperti itu, karena saya juga sering mendapat BAP, tembusan BAP, pemeriksaan saksi gitu ya. Yang disitu ada emailnya, ada email-email yang pernah dituju kan, itu lumayan ya. Nah, jadi tentu pertama kali login akunnya, kemudian select folder, dari situ diklik kanan ya, seperti itu mungkin Anda lihat ya, restore point, jadi ada restore pointnya. Oke, nanti mungkin akan lebih detail lagi ataupun akan lebih jelas lagi di slide berikutnya ya. Oke ya, Google Drive ini sebenarnya menyimpan versi dari file, kapan user edit, juga bisa kita tracking jika misalkan user memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, dengan fitur ini si investigator, kita sebagai investigator bisa mendownload version sebelumnya ya, file apa yang tersedia, file apa yang dimodifikasi ya. Caranya mungkin ada gambaran di sana sebenarnya. Masuk ke Google Drive account tentunya seperti biasa ya, klik klik kanan di file yang kita inginkan, yang kita butuhkan gitu ya, select manage version ya. Nah, biasanya ini pakai drop down menu ya, combo box gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di file manage, di manage versionnya itu ya, di manage versionnya select version untuk yang dianalisa ya. Kemudian dari situ bisa klik option ya, and file name-nya. Tinggal kemudian download lah ya, kurang lebih sih seperti itu. Tinggal download ya. Nah, nanti kita teruskan untuk bagaimana kita bisa melihat file yang baru saja dimodifikasi ya. Untuk mungkin lebih jelasnya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Oke ya, Google Drive ini sebenarnya menyimpan versi dari file, kapan user edit, juga bisa kita tracking jika misalkan user memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, dengan fitur ini si investigator, kita sebagai investigator bisa mendownload version sebelumnya ya. File apa yang tersedia, file apa yang dimodifikasi ya. Caranya mungkin ada gambaran di sana sebenarnya. Masuk ke Google Drive account tentunya seperti biasa ya, klik kanan di file yang kita inginkan, yang kita butuhkan gitu ya, select manage version ya. Nah, biasanya ini pakai drop down menu ya, combo box gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di file manage, di manage versionnya itu ya, di manage versionnya select version untuk yang dianalisa ya. Kemudian dari situ bisa klik option ya, and file name-nya. Tinggal kemudian download lah ya, kurang lebih sih seperti itu. Tinggal download ya. Nah, nanti kita teruskan untuk bagaimana kita bisa melihat file yang baru saja dimodifikasi ya. Untuk mungkin lebih jelasnya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, Anda bisa lihat di sebelah sana ya. Jadi Anda bisa melihat informasi yang berharga apa ya. You can view valuable information of particular item by selection the item and clicking on the information button ya.
Jadi di tiap action ada detail, ada activity. Nah di situ di detail panel itu isinya biasanya informasi tentang apa ya, owner filenya, ukuran filenya, terus kapan di create, kapan dibuka atau diakses, kapan terakhir di modifikasi. Nah kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang di apa namanya detail ya, detail. Nah nanti mungkin satunya lagi yaitu activity panel ya. Ya mungkin saya akan berganti tayangan ya untuk lebih menjelaskan visual detail panel ya. Nah Anda bisa lihat di sebelah sana ya. Jadi Anda bisa melihat informasi yang berharga apa ya. You can view valuable information of particular item by selection the item and clicking on the information button ya. Jadi di tiap action ada detail, ada activity. Nah di situ di detail panel itu isinya biasanya informasi tentang apa ya, owner filenya, ukuran filenya, terus kapan di create, kapan dibuka atau diakses, kapan terakhir di modifikasi. Nah kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang di apa namanya detail ya, detail. Nah nanti mungkin satunya lagi yaitu activity panel ya. Ya mungkin saya akan berganti tayangan ya untuk lebih menjelaskan visual detail panel ya. Ya ini adalah Cloud Forensic Tools ya, ada yaitu UFED Cloud Analyzer. Ini memang berbayar ya, jadi berbayar. Jadi tapi bisa nyoba trialnya di www.celebrite.com ya. Ini memang biasa oleh Polda Metro Divisi Forensik ya, Digital Forensik biasa suka pakai seperti ini juga ya. Jadi cloud data, sumber data ini, cloud data sources-nya akan tampil seperti ini ya. Saya tidak bisa menemukan karena saya juga tidak ada yang kena berbayar. Mungkin bisa coba versi trialnya dan ada beberapa batasan ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk forensik investigator. Lebih ini lagi terkait dengan mobile device data, biasanya buat handphone ya, karena sekarang kan kebanyakan larinya ke handphone barang buktinya ya. Ya di situ bisa melakukan ekstraksi, akses remind challenge tuh, misalkan preservation dan analisis private sosial media kayak akun di Facebook, Twitter, ya Instagram dan sebagainya lah ya. Jadi si apa namanya UFED ini ya, UFED ini secara otomatis mengkoleksi cloud data atau metadata dari device tersebut, misalkan handphone. Jadi lebih enak sih pekerjaannya sebenarnya ya mungkin harganya lumayan sih ya. Satu motor juga kurang gitu ya, mahal sekali. Nah tool tadi biasanya dipakai oleh pihak-pihak penegak hukum sih ya, tapi ada juga yang perorangan gitu ya, beli. Nah itu kira-kira hari ini kita sudah sampai kepada apa namanya terakhir gitu ya. Ini slide saya terakhir gitu ya, dimana memang cloud computing itu ya istilahnya on demand delivery daripada kapabilitas teknologi informasi, di mana infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi disediakan untuk pelanggan ya. Nanti ya tentunya bayar gitu ya. Nah kemudian cloud services tadi ada dibagi menjadi beberapa bagian, ada yaitu ada yang infrastruktur as services, platform as services, dan software as services. Nah, poin berikutnya adalah di mana cloud forensic merupakan penerapan dari digital forensic investigation proses dalam cloud computing, dalam lingkungan cloud computing ya. Nah, yaitu ada lagi crime committed with
cloud, jadi artinya yang terkait kejahatan yang terkait dengan cloud bisa berdasarkan objeknya dan toolsnya ya, mungkin sudah dibahas tadi ya sebelum tadi. Kemudian forensic investigation ya, dalam cloud dia akan melibatkan tentunya CSP itu cloud services provider ya sebagai klien, tapi scope daripada investigation bisa bisa melebar gitu ya, bisa melebar ketika CSP juga mengambil outsourcing dari sumber-sumber lain atau dari pihak ketiga. Ya, berdasarkan dari NST bahwa cloud forensik tantangannya yaitu dikategorikan menjadi 9 ya, utama grup, yaitu dari arsitektur, data collection, analisis, masalah legal, training, anti forensik, first responder, role management, dan standar. Kemudian cloud storage services juga seperti contohnya Dropbox atau Google Drive, dia juga di situ ada kapan dia meng-create artefak dalam suatu sistem yang nanti mereka secara langsung kita install ya. Dan ini memberikan kepada kita suatu informasi yang relevan untuk kita selidiki. Nah, kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan cloud forensik ya. Jadi mesti tahu cloud computingnya dulu, pemahaman itunya dulu, kemudian baru kita terapkan prinsip-prinsip digital forensik ke dalam lingkungan cloud computing, intinya gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas topik selanjutnya bocorannya adalah mengenai email ya, dan mungkin malware ya, dan mobile ya satu lagi. Oke, kita tunggu saja atau kita saksikan saja bahasan saya selanjutnya di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.